Kali ini saya akan berikan tips gimana cara bicara itu agar selalu enak, nyaman, nyambung, dan nggak boring. Simak video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Pernah nggak sih kamu kena krik ketemu orang baru, bingung? Terus ketika kamu coba berusaha bertanya kepada dia supaya terkesan nyaman dan nyambung, saya selalu pakai kata nyam-nyam. Jadi topik ini nyam-nyam, yaitu kalau Anda suka makan camilan nyam-nyam juga Anda pasti ingat kata-kata saya. Nyam-nyam itu kan bagaimana cara membuat orang nyaman dan nyambung dengan kamu. Nah, nyam-nyam itu artinya orang itu merasa nyaman gak sih? Atau Anda kalau bertanya itu berasa seperti kayak orang lagi disensus atau lagi diinterogasi? Ada nggak ada orang merasa seperti kayak gitu? Nah, ini adalah tips-tips bertanya bagaimana cara membuat orang itu langsung berasa nyaman dan nyambung dengan kamu. Nah, poin nomor 1, saya selalu tegaskan, ketika Anda mau nyam-nyam sama orang, ketika mau nyaman dan nyambung sama orang, pastikan orang itu feel someone important. Jadikan orang itu menjadi orang yang terpenting. Buatkan orang itu merasa spesial, buat orang itu betul-betul dia itu adalah orang satu-satunya di ruangan itu. Kamu nggak lagi merhatiin orang lain, tapi kamu lagi merhatiin dia. Buat dia betul-betul merasa spesial, seperti kamu kayak yang lagi ngomong sama bos gitu loh. Nah, ketika orang itu betul-betul diperhatikan, ketika orang itu betul-betul dianggap menjadi orang yang paling penting di ruangan itu, itulah orang itu akan merasa nyam-nyam dengan kalian. Sehingga dia nggak fokus, nggak pecah sama orang lain, tapi kamu betul-betul tertuju sama dia. Oleh sebab itu, dalam penelitian di CHI Conference, lebih baik tanyakan bahasa yang relevan situasi ketika bertemu, konteks yang dikuasai oleh rekan bicara, atau saling sharing informasi umum. Misalkan profesinya arsitek, tanyakan hal seputar arsitektur yang masih umum, dan kamu juga dapat memahami itu, jangan hal yang spesifik. Kamu jangan sok ngerti ya, nanti Anda terkesan kayak tolat atau pelunga-pelungu gitu. Pastikan kamu lagi belajar sama dia. Jadi ketika kamu lagi belajar arsitek, tanyakan beberapa pertanyaan kualitas. Sebetulnya arsitek itu kuliahnya berapa lama ya? Oh, dia akan cerita. Kalau ngomong-ngomong sebetulnya kuliah arsitek itu kalau saya dengar ya, capek loh, membosankan loh, dari pagi sampai malam. Kok kamu bisa selesai ya, gimana ya? Nah, biar dia bicara. Nah, itu orang akan merasa nyaman, dan orang itu akan merasa dihargai, dan dia menjadi feel someone important. Dia akan menjadi seseorang yang sangat penting. Nah, sehingga deep conversation itu ketika masih general, itu ketika kamu jadikan dia main character atau orang yang paling penting di ruangan itu, maka dia akan merasa special. So, yang selanjutnya adalah be curious. Salah satu membuat orang merasa nyaman adalah Anda selalu menjadi be curious. Salah satu saya sering bilang bahwa jadilah pendengar yang baik, bukan pembicara yang baik. Karena pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Kita selalu punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita untuk lebih banyak mendengar daripada Anda bacot atau Anda bicara. Oke? Ketika orang merasa didengarkan, orang itu merasa dirinya, oh iya ya, ini orang bagus banget ya. Maka kita mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan. Rasa penasaran kamu itu, be curious itu, akan membuat orang itu merasa sangat dihargai. Akan membuat orang itu merasa sangat dianggap pandai dan merasa menjadi pakar. Dan orang itu senang banget gitu. Jadi kalau kamu, meskipun kamu udah tahu apa yang dia mau sampaikan, tapi tetap berikan dia perhatian, maka seseorang itu akan nyam-nyam sama kamu. Next, yang ketiga adalah trustworthiness. Pernahkah nggak kamu punya teman yang ember, yang pokok ngomong sama dia tuh nggak nyaman aja, dia udah merasa mendominasi pembicaraan, segala sesuatunya tuh tahu gitu. Kalau dia menceritakan pengalaman menyenangkan, fokus kamu dengerin, dan betapa pengalaman itu terjadi, gimana itu nggak terjadi sama kamu. Jadi selama ngobrol juga pastikan active listening, pastikan Anda harus banyak mendengarkan. Jadi tipsnya bagaimana menjadi pembicara supaya nggak boring dan nyam-nyam, itu dengar kata-kata baik. Di sini adalah namanya soften, S-O-F-E-N. Soften itu apa aja? Ini ada singkatan ya. Yang pertama adalah smile. Jadi pastikan kalau Anda mendengarkan orang, Anda itu smile. Kenapa? Senyum itu adalah bahasa universal. Ketika Anda smile, Anda tuh merasa tertarik dengan apa yang tapi kalau Anda murung, Anda hari ini tidak mau mendengarkan apa yang dia sampaikan, otomatis orang itu merasa tidak dihargai. Gila, kayaknya pembicaraan 2 kayaknya nggak menarik deh. Tapi kalau Anda, wow, Anda curious, Anda merasa trustworthiness, wow, gimana? Masa gitu ya? Wah, Anda tertawa, tapi nggak dibuat-buat, secara natural aja. Orang itu akan merasa having fun. Yang kedua, open. Jadi ketika seseorang merasa open, maka tunjukkan buat dia itu ngobrol. Anda terbuka dengan apa yang dia sampaikan. Hindari mainkan handphone, nggak boleh. Kalau Anda lagi mau balas handphone atau Anda bilang, maaf ya, sebentar ya, saya balas sebentar aja. Tak.
udah selesai. Ya, lanjutkan gimana? Nah, orang itu akan merasa dihargai. Nah, aktivitasnya yang bikin kamu nggak fokus ke rekan bicara kamu. Nah, itu membuat orang itu menjadi merasa penting. Yang ketiga adalah forward lean. Jadi pastikan postur tubuh kamu mengarah ke rekan bicara kamu, condong ke depan. Nggak harus face to face juga. Jadi ketika Anda lagi bicaranya gayanya seperti ini, itu merasa seperti kayak lawan bicara nggak dihargai. Atau tangannya seperti ini, nggak dibit. Tapi Anda face to face, hadapi, dan Anda betul-betul merasa Anda menganggap dia itu orang penting. Ya layaknya kalau di depan itu ada presiden gimana sih? Ya kan, masa kamu gayanya kayak gitu. Jadi anggap setiap orang itu merasa jadi presiden gitu. Yang keempat adalah eye contact. Jadi pastikan jangan melotot tajam ke dia. Orang itu berasa kayak diintimidasi, tapi santai aja. Oh, tapi tatap matanya 70% aja. Ketika sesekali orang itu biar merasa nyaman, ya mata Anda bisa ke kanan dikit, ke kiri dikit sesekali. Jadi supaya dia itu nggak merasa kayak ditajam notap seperti dia, itu nggak bagus. Sehingga dia santai aja. Dan akhirnya sepersekian detik kembali tatap wajah dia dengan tatapan yang hangat, dengan tatapan yang penuh ingin perhatian, dan seperti Anda seolah-olah ingin belajar sama dia. Dan yang terakhir, NOD, nod, atau mengangguk. Nah, itu artinya apa? Ketika soften ini yang terakhir, setiap kata-kata dia Anda mengangguk. Gitu toh. Oh gitu, gue baru paham ya yang kamu maksud ya. Oh jadi kuliah arsitek itu ternyata gak sesulit yang gue kira ya. Ternyata kalau kita happy, nah Anda sambil ngangguk. Oh iya betul, ketika dia menjawab, waduh thank you loh bro, gila lu hari ini ngasih gue informasi banyak. Gue mau cari di mana lagi informasi kalau kayak gini kalau gue nggak ngobrol sama lo. Nah seperti gitu. Jadi ketika orang merasa nyaman dan akhirnya anggukannya itu dia merasa menjadi luar biasa, saya yakin apa yang Anda sampaikan itu betul-betul akan diterima sama dia. Sekali lagi, sometimes juga jangan lupa humor. Ketika ada humor, itu akan membuat orang itu mencarikan suasana, sehingga suasana yang kaku, suasana yang seperti es akan terjadi ice breaking atau menjadi gunungan es yang lagi pecah. Dalam beberapa detik sering lakukan ini. Tapi percuma ketika Anda mendengarkan konten saya kalau Anda tidak praktek. Ketika Anda mempraktekkan, Anda akan merasa menjadi seorang komunikator yang handal. Anda akan membuat orang merasa menjadi nyam-nyam. Sukses selalu sahabat SP30. Semoga Anda semakin level up setelah mendengarkan video kali ini, dan semoga Anda terus berkembang menjadi pribadi yang lebih hebat luar biasa. Jangan lupa detik keberapa, menit keberapa yang menurut Anda sangat menarik, tulis di kolom komen. Kemudian saya pasti memberikan feedback yang terbaik untuk Anda. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.